Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan salam kepada yang terhormat Bapak Heri Sumantri SHMH selaku narasumber kegiatan hari ini. Alhamdulillah luar biasa sekali kegiatan KPU hari ini. Bapak Kajari berkenan hadir secara pribadi untuk KPU Kabupaten Wonogiri. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kabupaten Wonogiri beserta PLT Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri. Syukur alhamdulillah dan merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 11 Mei 2026 kita bisa bersama-sama berkumpul di aula tercinta kita ini dalam kegiatan in-house training, pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan. Hadirin yang bahagia, mengawali kegiatan pagi ini, kita buka dengan menyanyi bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur, seraya memohon agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan penuh berkah, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Riandaru Bimo Aryo Tejo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, doa akan kami pandu dengan cara Islam. Bagi yang beragama dan berkeyakinan lain, mohon untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan in-house training pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan dalam keadaan sehat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk menambah ilmu, wawasan dan pemahaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, jujur dan amanah. Tanamkanlah dalam diri kami sikap disiplin, tanggung jawab, kehati-hatian dan keikhlasan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga kami mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kekhilafan kami. Sucikan hati dan pikiran kami dari segala khilaf dan kelemahan. Ampunilah dosa dan kekeliruan kami, serta jauhkan kami dari segala perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Limpahkanlah kepada kami keteguhan iman, keikhlasan dan kebijaksanaan, agar kami mampu menjalankan amanah dengan jujur, adil dan penuh bertanggung jawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Wonogiri sekaligus berkenan membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak Satyagraha dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati narasumber pagi ini, aplaus yang luar biasa untuk Bapak. Terima kasih, selamat datang Pak Kajari di kantor kami di KPU Kabupaten Wonogiri. Teman-teman komisioner, PLT Sekretaris, Kasubag dan staf, dan semua saja yang berkesempatan untuk hadir kali ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahannya kita diperkenankan untuk bersama, bertemu, berkumpul, berdiskusi, belajar banyak hari ini terkait gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira di mana kita ketahui bersama setelah tidak ada tahapan pemilu atau post election begitu, ini adalah kesempatan bagi kita KPU Kabupaten Wonogiri untuk kembali melihat di dalam diri kita, untuk kembali meningkatkan kapasitas kita semata-mata untuk persiapan sekaligus perbaikan apa yang harus kita lakukan sehingga proses pemilu dan pilkada berikutnya akan lebih baik. Saya kira hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Bukan hal yang mudah. Saya kira karena jadwal tidak sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan di awal, tetapi karena beliau berkenan untuk hadir secara pribadi, maka kami berpikir memang harus geser karena kami memandang betapa pentingnya kehadiran Pak Kajari di dalam proses peningkatan kapasitas hari ini. Kalau di pemilu kita ini KPU ini pantau, kalau di sepak bola panitia penyelenggara. Kalau kejaksaan itu selain kalau di liga itu kan ada komisi disiplin juga sekaligus karena bagian dari Gakumdu ini sekaligus pengawas pertandingan. Koreksi nanti kalau ada salah. Wasitnya Pak Wasu, tapi VAR-nya itu di kejaksaan ya, Gakumdu, masuk komisi disiplin kalau ada permasalahan di internal penyelenggara. Nah, saya kira ini penting. Yang kedua, penting juga bagi kita melihat kenapa kejaksaan yang kita hadirkan. Kalau kita lihat survei indikator politik yang dirilis 3 tahun berturut-turut, ini nilainya luar biasa kejaksaan. Tahun 2024 itu nilainya 76,2%. Nanti koreksi kalau saya salah angka ya. 76,2%. Di bawah Presiden, Tentara Nasional Indonesia dan Mahkamah Konstitusi. 2025 naik jadi 79. 2026 ini 80%. Ini luar biasa. 80% ini menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia ini di posisi tertinggi, teratas dalam lembaga hukum di negara kita ini. Jadi saya kira tidak salah kita mengundang beliau ini supaya kita coba belajar sebetulnya apa yang menyebabkan itu, kiat-kiatnya, dan bagaimana KPU bisa menyerap ilmunya sehingga kita betul-betul bisa semakin baik ke depan.
Bapak Kajari yang saya hormati, secara internal kami juga banyak menyelenggarakan pembenahan dalam hal gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan peningkatan di integritas kami. Tahun ini kami ditunjuk sebagai salah satu di internal KPU sebagai salah satu satker yang mewakili Jawa Tengah untuk penilaian BPK ZI di KPU RI. Beberapa persiapan secara rutin setiap tahunnya tentu saja kami menyelenggarakan BPK ZI, kemudian kami juga sudah ada unit pengendalian gratifikasi, kemudian juga waktu pemilu pilkada kami juga secara online begitu proses pembayaran, dan tahun ini juga teman-teman SPBD, perjalanan dinas juga kami selenggarakan secara pembayarannya secara online. Ini adalah bagian dari upaya niatan kami untuk memperbaiki secara internal supaya kita integritas kita semakin meningkat. Nah, hari ini kita akan belajar banyak dari Pak Kajari tentang apa itu gratifikasi dan bagaimana penanganan benturan kepentingan. Sekali lagi, mari nanti coba teman-teman aktif untuk bertanya, mencatat, dan untuk perbaikan, sekali lagi ini demi perbaikan kita ke depan secara internal dan perbaikan demokrasi di Kabupaten Wonogiri. Matur nuwun sekali lagi kerawanipun dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kegiatan hari ini kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti acara inti hari ini, diskusi dan paparan materi yang akan disampaikan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri dan akan dipandu oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Wonogiri. Kepada yang terhormat Bapak Doni Hafidian, acara sepenuhnya saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kajari Wonogiri, Bapak Heri Sumantri SHMH, Subrawu. Bapak, selamat datang di kantor KPU. Mungkin baru pertama kali Pak di KPU. Semoga bisa betah di sini Pak. Yang kita hormati Bapak Ketua KPU dan teman-teman anggota KPU, Pak PLT Kasubag, teman-teman Kasubag dan teman-teman staf. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan tamu yang luar biasa, Bapak Kajari Wonogiri, dalam keadaan sehat. Semoga kita senantiasa juga diberikan kesehatan. Teman-teman yang berbahagia, pagi ini kita akan mendengarkan bersama paparan dari Pak Kajari tentang gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan. Bagaimana gratifikasi itu, pelaporannya seperti apa, dan benturan-benturan kepentingan kalau itu sampai terjadi dan bagaimana penanganannya, nanti kita simak bersama dari paparan Bapak Kajari. Untuk mengingat waktu, kami mohon dengan hormat Bapak Kajari Wonogiri, Bapak Heri Sumantri SHMH, saya persilahkan untuk waktunya. Monggo Pak. Matur nuwun. Nanti kita setelah paparan materi silahkan dibuka untuk ruang tanya jawab, nanti akan dijawab oleh Bapak Kajari. Pada Bapak Kajari saya persilahkan. Matur nuwun Pak. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, teman-teman komisioner, para pejabat Kapal Kasubag
di KPU beserta jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih bisa beraktivitas, hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas selaku penyelenggara negara, selaku aparat pemerintah untuk hadir dalam melaksanakan tugas kita. Masih kita diberikan umur panjang, sehat, itu yang paling penting. Yang pertama saya mengucapkan permohonan maaf kepada jajaran KPU. Pertama, sesuai dengan surat undangan itu hari Selasa, harusnya besok. Tapi atas kebijakan Pak Pimpinan, Pak Ketua, ini bisa dimajukan ke hari Senin, karena saya sampaikan besok itu ada undangan di Kejati, Jawa Tengah, ada pelantikan 6 orang Kajari, 1 asisten sama 1 Wakajati baru. Kalau Pak Kajati juga baru seminggu kemarin dilantik di Kejagung. Jadi kami harus semua hadir di situ, sehingga saya bilang berkenan Pak Ketua boleh nggak majukan ke hari Senin, dan alhamdulillah. Jadi sekali saya mohon maaf apabila ada bapak-bapak yang punya kegiatan hari ini terganggu gitu. Tadi disampaikan Pak Ketua, memang yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita. Bagaimana kita memperlihatkan bahwa memang tugas kita ini harus benar-benar sesuai dengan tupoksi kita, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kita yang tadi disampaikan, ya alhamdulillah sampai saat ini kejaksaan untuk sampai hampir 80% kepercayaan masyarakat. Namun itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ini hal yang sangat sulit, karena ketika ada sesuatu masalah terhadap diri lembaga kita juga, akhirnya kepercayaan itu jatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini tentu disampaikan tadi, hari ini kita sama-sama berdiskusi. Saya bukan memberikan penyuluhan atau arahan atau semacam ceramah, tapi ini anggap kita ini diskusi. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham terhadap aturan yang ada, apalagi mungkin sudah berjalan lama Pak Ketua tadi. Apalagi tadi sampaikan KPU di Kabupaten Wonogiri ini adalah salah satu KPU yang diusulkan untuk PBK, ya, wilayah bebas korupsi. Kami saja susah untuk mendapatkan itu. Karena memang persyaratan untuk menjadi BPK itu luar biasa sekali. Kembali kepada keprofesionalan kita, integritas kita. Karena ada beberapa tipologi. Tipologi dalam penyelenggaraan negara itu, yang pertama ketika pimpinannya baik, kemudian birokrasi pelaksanaannya baik di bawahnya, itu saya yakin tidak akan terjadi adanya korupsi di dalam instansi itu. Pimpinannya baik sesuai aturan, kemudian bawahannya juga birokrasinya di bawahnya juga baik. Saya yakin akan terhindar dari tindak pidana korupsi, baik itu terkait masalah tadi penyuapan, gratifikasi, atau penyelewengan keuangan negara. Tapi ketika tipologi yang kedua, misalkan pimpinannya baik, tapi birokrasi di bawahnya tidak baik, nah, ini akan sedikit demi sedikit, ya, lama-lama ini akan terjadi korupsi, karena ketidakseimbangan antara pimpinan dengan sistem birokrasinya di bawahnya. Pimpinannya aturannya harus begini, tapi karena mungkin di bawahnya itu orang-orang lama yang sudah punya pengalaman, kemudian ini ya sedikit memanipulasi, nah ini akan muncul lama-lama menjadi membesar, menjadi korupsi. Dan sebaliknya juga, ketika birokratnya baik di bawahnya tapi pimpinannya tidak baik, nah ini namanya anak buah pasti nurut sama pimpinan. Nah, kan? Pimpinan, karena pimpinannya arogan, misalkan tidak baik, kemudian
memerintahkan ke bawahnya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, meskipun birokrasinya anak buahnya baik, tetap ketika pimpinannya yang memerintah akan menuruti daripada kita dimutasi misalnya. Saya daripada dimutasi saya ikut aja meskipun perintahnya tidak benar gitu. Nah ini juga sama, ini bagian dari tipologi yang sedikit demi sedikit akan terjadi korupsi juga di situ. Apalagi ketika pimpinannya tidak baik, kemudian birokrasi juga tidak baik, nah di sini akan timbul muncul suatu korupsi, dan di situ akan terjadi saling menutupi kesalahan, sehingga akan dalam suatu institusinya akan menjadi bubur. Ya, itu. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tupoksi kami kejaksaan, ada kewenangan kita bukan hanya dalam penuntutan tindak pidana umum, ya. Kami di dalam undang-undang kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Ya. Selain di dalam undang-undang kejaksaan juga diatur dalam Tipikor, kemudian ada undang-undang di KPK juga disampaikan bahwa memang penyidik tindak pidana korupsi itu ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Meskipun penyidiknya kepolisian, toh muaranya juga tetap di kejaksaan sebagai penuntut. Kemudian meskipun KPK yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, tetap di dalamnya juga itu orang-orang kejaksaan. Ya, karena memang jaksa adalah selaku penuntut. Bapak Ibu sekalian, tak lepas dari itu tentu kita harus hati-hati juga ya, karena kami di aparat penegak hukum itu hadir tidak hanya dalam aspek penindakan. Kenapa kita tadi muncul nilai-nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan? Karena sekarang itu kita berusaha untuk humanis terhadap masyarakat. Kita ada transparansi, keterbukaan. Kemudian kita melakukan, artinya bagaimana cara pencegahan secara preventif ya. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Ketua KPU dan jajarannya. Kesempatan yang baik ini mari sama-sama kita manfaatkan untuk introspeksi diri, bahwa kadang-kadang kita sudah tahu aturan, tapi karena keenakan nyaman, akhirnya lupa. Nah dengan momen begini, saya bukan menggurui tapi merepres kembali. Jangan sampai ternyata apa yang saya lakukan kemarin itu bahaya juga kalau dibiarkan. Misalkan dengan adanya pertemuan begini, kita kalau memang itu salah jangan dilanjutkan. Artinya kita sekarang bukan hanya melakukan penindakan, tapi sebagai mitra, ya, mitra dengan KPU itu untuk preventif dan edukatif. Bapak Ibu adik sekalian, kepercayaan publik itu dibangun dari integritas yang dijaga secara konsisten. Tentu di sini kita membutuhkan integritas. Ya. Bagaimana seseorang bekerja itu supaya kita tetap berintegritas. Kami sendiri di kejaksaan, Jaksa Agung itu pernah menyampaikan, kami tidak butuh seorang jaksa yang pintar, nah, tetapi selain pintar berintegritas. Karena tidak semua yang pintar itu ada berintegritas. Ada istilah pintarnya keblinger gitu lah. Tapi ketika kita punya integritas, jujur, takut terhadap suatu perbuatan yang nanti bisa mencelakakan gitu. Nah itu dibutuhkan integritas dan keprofesionalitas. Apa itu profesionalitas? Ya, sesuai dengan keahliannya gitu. Profesional. Kita dalam menduduki jabatan ini tentu dari Pak Ketua, komisioner itu punya tupoksi masing-masing sampai ke jajaran bawahnya. Dan ketika melaksanakan tugas kita ini dengan baik, sesuai dengan standar operasional prosedur, insya Allah akan selamat, akan lancar. Kemudian juga berikutnya ada netralitas. Netralitas, ya mungkin ketika kita apalagi menjelang pilkada nanti berikutnya,
jangan sampai memihak ke seorang gitu. Kami di tempat saya sebelumnya kemarin banyak menangani beberapa kasus ya terkait masalah ketidaknetralitasannya ASN ya, mendukung suatu calon. Kemudian juga kami waktu digabung di Gakumdu juga di situ menangani perkara, ada beberapa yang kita sidangkan ya, ada beberapa orang yang mencoblos di beberapa tempat, ada itu di daerah. Kami sebelum di sini saya di Maluku ya, di Nunjau di sana. Apalagi di pulau-pulau terpencil orang kan kadang-kadang tidak terpantau. Jadi melakukannya ya seenaknya aja gitu. Kemudian samalah di KPU juga, mungkin sama di kejaksaan, bahwa pada saat pelaksanaan terutama pengelolaan anggaran itu ya, jadi mungkin dari dana hibah ya, APBD misalnya, itu kan harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Kami sama di kejaksaan untuk kegiatan misalkan anggaran hibahnya untuk gaji, tunjangan, untuk ini ya sama. Di KPU juga mungkin untuk kegiatan ada tunjangan komunikasi, tunjangan untuk transportasi, kemudian untuk pengadaan barang dan jasa, misalkan sama. Nah, disitulah juga kita harus hati-hati ya, kepada bapak-bapak yang diberikan kewenangan untuk pengelolaan anggaran juga harus hati-hati, karena tidak sedikit ya, mohon maaf Pak Ketua, tidak sedikit kejadian-kejadian di daerah lain ya, teman-teman kita komisioner, ketua itu tersangkut permasalahan hukum gitu, karena dalam pengelolaan anggaran yang mungkin tidak sesuai, yang bisa berakibat terhadap adanya kerugian keuangan negara ya. Contoh beberapa kasus yang pernah saya tangani, misalkan adanya anggaran-anggaran, ini contoh kecil aja, misalkan untuk di situ disebutkan untuk kalau untuk pengadaan kotak suara sama kartu itu kan sudah dari pusat ya, biasa di daerah itu kayak sewa gudang misalkan. Ternyata gudangnya gudang milik pemerintah, itu kan nggak perlu nyewa kalau untuk pemerintah sesama negara, tapi tetap anggarannya cair misalkan. Terus untuk kegiatan BIMTEK atau kegiatan SPP kunjungan SPPD harusnya berangkat 10 orang, tetapi berangkat cuma 2 orang cukup, tapi pertanggungjawaban 10. Nah, itu bagian daripada modus-modus. Ini artinya kita bicara pengalaman penanganan perkara yang terjadi khususnya di KPU. Artinya kita saling ini untuk ke depan berhati-hati, karena disitulah titik-titik rawan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Termasuk nanti juga saya sampaikan terkait pengadaan, misalkan pengadaan yang mengarahkan ke seseorang untuk dijadikan pemenang. Nah, itu kan banyak. Saya kemarin bicara di Dewan DPRD karena kami diminta untuk narasumber terkait dana-dana aspirasi, dana pokir. Itu kan banyak kerawanan-kerawanan. Di setiap lembaga pasti ada, tapi kembali lagi kepada integritas profesional kita di dalam menjalankan tugas. Ya. Nah, sebagai benteng regulasi yang melindungi ini, misalkan kan di secara regulasi nasional ada aturannya. Ya. Di bapak-bapak itu ada tata kerja KPU, ada penyelenggara pemilu, peraturan tentang DKPP. Ketika secara internal itu sudah dilanggar, disalahi, ya tentu regulasi nasional ada aturannya. Misalkan tadi saya bilang anggaran untuk kegiatan ini disalahgunakan, berarti karena di undang-undang tipikor. Next. Mengukur batas pengangkatan menurut pelanggaran menurut pasal 12B
sini pemberian dalam arti luas. Ada uang, ada barang, ada diskon, tiket, jamuan makan, pinjaman. Tentu ini semua ada berhubungan dengan jabatan. Kalau tidak dengan hubungan jabatan, ya tidak bisa. Contohnya kita memberikan sesuatu barang, ngasih parcel sama tukang parkir, kan apa tujuannya? Apa kan tidak ada tujuannya untuk seorang tukang parkir misalnya. Tapi kalau kita seorang pimpinan dalam suatu satker, berarti si pemberi ini ada maksud dan tujuannya. Ya. Artinya berhubungan dengan jabatan seseorang. Makanya sudah budaya yang salah juga ya. Kita kadang-kadang kalau lebaran tuh ada dikirim parcel gitu. Mereka itu yang bersangkutan tidak mungkin mengirim parcel kalau kita tidak punya jabatan. Ya, saya contohkan tadi, tahu-tahu si tukang parkir menerima parcel banyak dari ini kan tidak ada hubungannya gitu. Tapi ketika kita seorang pejabat, tahu-tahu di rumah Pak udah ada parcel Pak. Nah, ketika bertentangan dengan tugas atau jabatan atau kewajiban kita, contoh misalnya ada orang ngasih mobil ya, kita harus tahu dulu ini apa orang ngasih ini, apa ada maksudnya apa ya. Kemudian ternyata yang bersangkutan ikut di dalam persaingan pelelangan suatu proyek kegiatan tentang pengadaan apalah di KPU. Kita harus tanya dulu ini maksudnya apa ya. Pasti ada tujuannya gitu. Jadi ketika seseorang menerima sesuatu dengan maksud untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, itu sudah masuk ke dalam penyuapan. Nah, ya. Misalkan dia mendapatkan proyek, sebelum proyek terjadi di lelang dia sudah nyogok duluan. Ini Pak, nanti saya kasih 20% buat Bapak nih, dibuka. Nah, begitu pelaksanaan lelang dia yang dapat. Nah, itu sudah nyuap. Tapi yang saya katakan tadi ya, gratifikasi kadang menerima barang, diskon, tiket gitu kan. Nah, karena kita jabatan, kita seorang pejabat gitu. Ya. Kemudian tidak semua pemberi adalah gratifikasi yang dilarang, namun setiap pegawai wajib waspada. Jadi artinya ketika kita mendapatkan kiriman-kiriman ya kita harus tahu dari mana, tujuannya apa ya. Apalagi di dalam aturan kan ketika kita menerima barang harus lapor ke KPK selama 30 hari. Tapi saya rasa jarang itu yang lapor itu. Saya dapat kiriman nih, masa saya harus lapor kan belum dia. Karena ketentuannya harus begitu gitu. Artinya ketika kita menerima sesuatu mungkin ya nanti KPK ini yang bersangkutan lapor bahwa dia menerima sebuah mobil. Ya bisa saja mungkin karena KPK itu memutuskan bahwa mobilnya tidak boleh karena masuk di dalam verifikasi, akhirnya mobil itu ditarik untuk dirampas. Bukan berarti lapor itu ya udah kamu ambil aja, enggak juga. Ya. Next. Nah, ini bentuk-bentuk konvensional dan modern ya. Kalau memang zaman dulu biasa kita misalkan bikisannya tuh kayak parcel gitu kan, bentuk konvensional lah. Hari raya ini fasilitas perjalanan dan akomodasi titipan perempuan ada aja gitu. Ini bagian daripada celah-celah untuk adanya penyuapan atau gratifikasi. Nah
sekarang kalau sudah modern begini mungkin tidak terlihat bawa-bawa barang ke rumah, tapi bisa melalui pembayaran tanpa jejak fisik, gift card, kartu hadiah bernilai tinggi. Tahu-tahu kita dikasih kartu, Pak, Bapak boleh belanja di mall mana saja, ini nilainya bisa 2 miliar, nggak kelihatan. Membership premium, salah satunya mungkin ketika kita mau berangkat naik pesawat gratisan itu kan sudah difasilitasi, ada ya voucher digital. Ini transformasi ancaman dari bentuk konvensional menuju ekosistem digital. Jadi artinya kadang-kadang sama kita sendiri itu tidak terasa itu yang begitu. Tapi ketika kita biasakan kemudian menjadi suatu kebiasaan, padahal itu salah, ya lama-lama sudah terbiasa. Ya mending kalau tidak lagi apes gitu. Kalau sudah apes ya. Kenapa saya cerita apes? Ini mohon maaf nih, kadang-kadang yang ketangkap, yang terbongkar itu kemudian kita periksa modusnya itu begini. Saya yakin itu beribu orang yang di luar yang lagi beruntung dengan perbuatan yang sama, ya lancar-lancar aja gitu. Bener nggak? Makanya banyak-banyak yang berdoa supaya tidak apes. Benar, kalau kita ini tidak diikuti dengan keimanan, kalau kita tidak diikuti dengan rajin ibadah gitu kan. Hal kecil misalkan kita berbuat sesuatu yang baik di pas lampu merah ngasih meskipun aturannya perda tidak boleh kan. Ngasih terus kasih lebih uang parkir harusnya 2.000 kita kasih 5.000, itu kan kalau menurut ajaran agama Islam as-shadaqatu minal bala. Sedekah itu bisa menolak bala itu. Jadi kita harus yakin dengan tidak terasa kita berbuat baik. Nah, apes-apes itulah yang bisa kita inilah. Contoh kecilnya misalkan kita hujan dah mendung nih. Kalau kita yakin, nah udahlah kita jalan aja pulang sampai rumah hujan turun, itu kan anugerah. Tapi ketika kita lagi di perjalanan hujan deras, kita basah, itu kan contoh kecil itu. Apa sih? Itu. Jadi masih banyak di luar yang melakukan perbuatan tidak baik, tapi banyak yang lancar-lancar saja lebih banyak. Gitu. Jadi artinya kembali kepada integritas, pada keimanan kita, ya. Karena munculnya niat-niat itu ya tergantung pada hati kita. Apalagi sudah salah satu modus untuk berbuat kayak korupsi itu kan ketika bisa melihat ada pengadaan yang nilainya besar. Waduh, ini kalau yang dapatnya saudara kita mungkin kita dapat untung besar kan gitu. Misalnya pengadaan A nilainya sekian miliar. Nah, sayang mas kalau yang dapatnya orang lain. Makanya yang terjadi di Pekalongan ya kemarin penangkapan OTT itu kan ya lebih diarahkan ke saudaranya gitu, masih kerabatnya itu mengarahkan seseorang untuk menjadi pemenang untuk kepentingan pribadinya gitu. Tidak sedikit ya, saya yakin juga tapi mudah-mudahan sih di Wonogiri tidak ada ya. Tapi pasti ada cuman karena doanya kuat gitu kan. Karena memang itu suatu proses pasti ada aja dalam suatu pemerintahan itu pasti ada. Karena kita sudah banyak mempelajari kasus ya, modus-modus yang terjadi ketika kita memeriksa seseorang kemudian jadikan tersangka kemudian kita sidangkan ya, kebanyakan dia mendapatkan proyek itu sebelum melaksanakan proyeknya sudah dipotong duluan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa berjasa untuk mendapatkan proyek itu, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatannya nilai daripada kontraknya itu sudah berkurang
Dengan berkurangnya nilai kontrak, otomatis kualitas daripada pekerjaannya pun jadi jelek. Nah, ketika jelek, barangnya tidak sesuai, cepat rusak, akhirnya masyarakat lapor ke kerjaan, kemudian klarifikasi, memang ternyata barangnya tidak sesuai dengan spek. Karena kejaksaan ini, Pak Ketua, kita menindaklanjuti menangani perkara itu yang pertama berdasarkan laporan pengaduan masyarakat, kedua berdasarkan berita di media massa, kemudian yang ketiga adalah temuan kita sendiri karena kita punya ada bidang intelijen. Artinya ketika lapor masyarakat nih Pak Kejaksaan, di suatu daerah itu ada pengadaan yang barang yang tidak sesuai dengan spek, jelek barangnya sehingga tidak dipakai. Kami harus menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan, saya mengeluarkan sprint untuk melakukan pengumpulan data, bahan data dan keterangan. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, wah iya benar, uang yang 1 miliar ternyata dibelanjakan cuma 200 juta karena yang sisanya ya diambil si A, si B, si dibagi-bagi, sehingga berpengaruh kepada kualitas. Nah, itu. Yang sudah terjadi dan aman-aman saja berarti doanya kuat itu. Tapi yang apes ya berarti masuk penjara gitu kan. Next, matrik navigasi ya, membedakan gratifikasi berisiko dan hadiah wajar. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa misalkan si pemberi ini kepentingannya apa? Kalau mempengaruhi keputusan, kemudian ngasihnya juga tidak wajar, berlebihan, ya, ada potensi konflik kepentingan, ya kita cari aman saja lah, ya. Jangan. Tapi kalau memang yang ngasihnya itu yang wajar-wajar saja, ada keluarga ngasih, ya itu namanya juga keluarga, kan? Masa ada yang tidak baik gitu kan, murni sosial, kemudian proporsional, tidak mempengaruhi tugas. Itu. Jadi ketika ada si pemberi memberikan sesuatu kemudian nilai yang tidak wajar dan menginginkan sesuatu, itu sudah masuk di dalam penyuapan. Yang saya bilang tadi, ketika seorang KPA atau PPK dalam suatu dinas ada proyek, kemudian orang memberikan ke kepala dinas ini sesuatu dengan maksud untuk proyeknya didapatkan oleh yang bersangkutan, itu sudah penyuapan. Itu sudah tindak pidana korupsi masuknya. Tapi kami kadang-kadang ketika ada laporan penyuapan itu memang gampang mengucapkannya, Pak, itu ada penyuapan di situ. Tapi kita kadang-kadang susah untuk membuktikannya karena dengan adanya penyuapan itu harus ada misalkan bukti transaksinya, kwitansi atau mungkin apa bukti transfernya. Kalau sudah ada bukti transfer enak itu, yang bersangkutan sudah memberikan uang sekian ratus juta untuk mendapatkan proyek, itu sudah jelas buktinya ada. Tapi kalau hanya ucapan, kadang-kadang kan begitu diperiksa, enggak, saya nggak merasa, meskipun sudah merasa nerima duit, tapi ketika diperiksa sama jaksa ya, enggak, saya nggak merasa. Akhirnya kita susah untuk membuktikannya gitu. Tapi ketika didukung dengan rekaman, CCTV, bukti transfer, nah, itu jelas. Jadi prinsip amannya, jika ragu laporkan. Kita Bapak Ibu sekalian punya pimpinan, kita tentu harus mengikuti aturan. Apapun permasalahan ketika dilaporkan pimpinan kemudian ada suatu solusi, ya insya Allah masa iya pimpinan menjerumuskan gitu. Jadi sekali lagi saya tetap sama anak buah saya itu kalau ada apa-apa lapor. Kami pun rentan juga karena tidak semua orang bisa terawasi. Jumlah anggota saya itu hampir 110 orang. Tidak semua orang bisa saya awasi satu persatu. Tapi ketika kita menanamkan integritas, menanamkan etika untuk bekerja dengan baik, insya Allah di situ tumbuh kepercayaan masing-masing untuk menjaga nama baik institusi, nama baik keluarga,
nama baik semuanya. Karena apa? Ketika kita sudah terjerat hukum, itu yang rugi bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya yang rugi institusi sendiri, tapi di situ kita harus melihat bahwa kita punya istri, punya suami, punya anak, itu pasti semua jadi korban. Kadang-kadang kita lupa, kalau sudah keasikan, wah ini duit gede nih, kalau kita kasih ini kita dapat keuntungan besar. Tapi kalau kembali lagi ke apes tadi, kalau sudah ketangkap, penyesalannya kan, menyesal kan tidak di akhir, menyesal tidak di awal, pasti di akhir gitu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Next, pelanggaran etik yang dianggap kecil berujung pada hasil praktik. Sama lah ketika di sini juga kalau ada kesalahan, kemudian ada tim pengawasnya diperiksa. Ya, kalau memang hanya kesalahan administratif, ya kita mungkin dijatuhi hukumannya kan ada sedang, ya ada ringan, sedang, sama berat. Sama di kejaksaan juga gitu. Ketika seorang jaksa melakukan pelanggaran kode etik, melakukan pemerasan misalnya, itu kan diperiksa sama pengawasan. Ada di Kejaksaan Agung namanya Jamwas, Jaksa Agung Muda Pengawasan. Di Kejati namanya asisten pengawasan, proposnya lah. Mungkin di KPU juga ada, ketika ada anggota yang melakukan suatu kesalahan disiplin, kesalahan ini tentu ada pemeriksaannya, kemudian nanti kena sanksi, apakah dikeluarkan, apakah tetap dipakai kemudian tapi kena sanksi yang ringan, ya. Atau ada pemecatan itu kan ada. Tapi ketika misalkan ke sanksi etik, ya itu kan berpengaruhnya kepada kepercayaan publik. Tadi kan internal tuh, misalkan pegawai, tapi ketika sudah cerita KPU, misalkan di demo karena begini-begini memihak gini, nah itu sudah kepada kepercayaan publik. Ada misalkan seorang oknum yang melakukan pelanggaran begini menyalahi kode etik, nah, itu sudah menyangkut masalah etik, berarti nanti larinya ke kepercayaan publik. Apalagi misalkan pelanggarnya tersebut ke masalah pidana yang bisa berakibat merugikan keuangan negara, ya sudah jelas sanksinya adalah pidana, ya, sudah ada di situ pidana. Di pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Korupsi yang sekarang sudah diberikan di KUHP baru itu menjadi pasal 603 dan 604. Itu setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi bukan hanya merugikan, bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tapi ketika menguntungkan orang lain pun akibat daripada perbuatan kita, ya kita juga terbawa-bawa itu. Karena bunyi unsurnya itu dengan cara melawan hukum itu artinya keluar daripada tugas dan fungsi kita. Ada aturan yang dilanggar oleh kita, sehingga aturan tersebut bisa menguntungkan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ada yang bilang, Pak, saya tidak merasa diuntungkan dari pencairan tersebut misalnya, tapi yang untung orang lain. Selama niat menstreanya, jahatnya tidak ada, ya kita tidak bisa serta-merta jadikan tersangka. Sekarang ada bukunya Pak Kajati yang kemarin itu, Pak Dr. Siswanto, itu terkait masalah menstrea. Jadi ketika pimpinan yang tadi misalkan rekomendasi ke bawahannya, kemudian anggarannya cair, ternyata anggarannya disalahgunakan, tidak serta-merta jadi turut serta selama pimpinan ini tidak ada niat jahatnya, kecuali ada benefitnya, ada hubungannya dengan misalkan yang nanti yang mau diuntungkan, ternyata yang diuntungkan itu adalah saudaranya, anaknya, gitu. Tetap kena. Buku ini kemarin waktu bedah buku di Semarang itu sangat disambut baik, terutama oleh advokat, senang dia itu, karena
bisa menguntungkan ketika seseorang jadikan tersangka, seorang pimpinan atau kepala OPD, kepala dinas, ya sekarang kan ketika di bawahnya terjadi korupsi, biasa pimpinannya kena tuh. Nah, tapi dengan bukunya beliau, ketika tidak ada niat jahatnya ya tidak bisa. Namanya juga pimpinan kan kadang-kadang lupa, rekomendasi tidak baca semua, tidak teliti. Tapi ketika dia udah saya tanda tangani, karena nanti uangnya cair dan saya kebagian, itu sudah mensreanya ada niat jahatnya. Karena kealpaannya misalkan datang surat sekretaris, tekan kasih tahu-tahu di bawah disalahgunakan, tidak serta merta dia tersangkut karena tidak ada niat jahat. Selama ini kan masuk terus tuh 5-5-nya datang. Next, Pak Moderator, berapa jam saya harus? Saya sudah ada yang meletup di situ. Jangan lama-lama Pak. Oke, lanjut. Benturan kepentingan tidak selalu langsung berupa korupsi, namun merupakan pintu masuk utama pelanggaran etik ya, dan tindak pidana. Jadi artinya di sini kan ada tugas publik dan objektivitas tanggung jawab KPU. Nah, kemudian di sini ada juga kepentingan pribadi keluarga. Makanya di kami ini di kejaksaan tidak boleh jaksa itu merangkap sebagai direktur perusahaan. Karena kalau seorang jaksa punya perusahaan, apalagi perusahaannya konstruksi atau mengenai pengadaan nanti ketika dia pejabat, nah, daripada ke perusahaan orang lain ke perusahaan saya dulu gitu kan. Nah, itu ada benturan kepentingan di situ. Contoh misalkan di sini lah pejabat di KPU jangannya sama. Nah, daripada dapatnya sama orang lain, pengadaan ini besar nih anggarannya. Udahlah, saya arahkan dulu saudara kita dulu. Karena saya ketua misalkan. Maaf Pak, bukan di sini Pak, saya di Insya Allah di sini tadi udah WPK, saya percaya betul itu WPK. Karena benturan kepentingan ini di satu sisi sebagai pejabat yang bisa menentukan, kemudian di sisi lain sebagai pengusaha. Ketika ada anggaran untuk pengadaan ini ya dimanfaatkan lah itu. Makanya di kami itu sudah tidak boleh. Next, pemetaan titik rawan benturan kepentingan dalam siklus kerja. Ya. Jadi tadi sampaikan di sini ada pengadaan barang dan jasa, risiko vendor ya, terafiliasi tadi saya sudah sampaikan. Kemudian mengenai rekrutmen, nah badan ad hoc juga ini sering terjadi adanya nepotisme, kedekatan. Jadi istilahnya mohon maaf dalam suatu lembaga atau di KPU itu isinya saudara-saudara semua misalnya. Ya, itu kan rekrutmen itu ini bagian daripada benturan kepentingan. Tapi memang ada ini juga daripada ngambil orang lain yang nggak jelas misalnya. Tapi kan masuk itu kan mempunyai persyaratan. Selama itu persyaratan yang terpenuhi, baik dari pendidikannya, baik dari kemampuannya, ya, kan? Yang penting rekrutmennya sesuai dengan persyaratan dan memenuhi syarat. Jangan karena saudara, jangan karena ini akhirnya kedekatan politik, apalagi kan titipan. Ada di suatu daerah, ya, di suatu perusahaan air minum itu isinya anaknya bupati, anaknya ketua dewan di dalamnya itu. Banyak anak-anak pejabatnya di situ. Akhirnya saya sindir sambil olahraga. Boleh gak ada keponakan saya itu masuk? Boleh Pak, boleh belajar saya boleh. Gitu. Tapi itu memang nyata gitu. Nah, itu kemudian risiko intervensi pihak luar, karena distribusi
transportasi, logistik, adanya intervensi pihak luar. Pengelolaan data dan informasi yang menghubungkan peserta ini bagian daripada pemetaan titik rawan. Artinya di sini kalau faktor pemicu utamanya kurangnya transparansi, pengawasan lemah, dan budaya permisi. Jadi tetap pengawasan itu yang paling utama, ya. Karena tanpa adanya pengawasan nanti malah yang kerja merasa seenaknya. Kecuali kembali kepada integritas tadi, keprofesionalan tadi, transparansi. Nah itu meskipun tidak diawasi, ibaratkan kita yang beragama Islam meskipun tidak disuruh-suruh untuk sholat, tapi karena itu suatu kewajiban kita untuk sholat, kita dengan sendiri waktunya sholat, ya sholat itu. Tidak perlu disuruh-suruh lagi. Kalau sudah iman kita sudah kuat. Misalkan Pak Islam, kok ngejumatan kemarin nggak ada yang ngajak Pak. Jawabnya nggak ada yang ngajak Pak. Berarti sudah bukan kesadaran lagi gitu. Merespon skenario benturan kepentingan di lapangan. Ya. Situasinya apa? Yang tadi bahwa tendernya masih punya kerabat terdekat, titipan, ya. Kemudian pejabat ditawari fasilitas eksekutif dari pihak yang terhubung dan peserta pemilu. Tindakan kita yang begitu terus kita tolak. Banyaklah Pak, termasuk saya sendiri selaku kajari di sini ya. Apalagi ini menjelang mau banyak proyek pelelang itu. Saya orangnya si A, orangnya si B, ya, ikutin aja secara normatif. Itu sudah paling ngomong itu aja. Kita ini sebagai pendamping hukum, pendampingan hukum, kejaksaan punya peran untuk melakukan pendampingan hukum terhadap setiap kegiatan yang ada di Kabupaten Wonogiri ini. Misalkan kemarin di rumah sakit, nah ada pengadaan genset. Beliau menyurati ke kejaksaan karena kita punya kewenangan untuk melakukan pendampingan hukum. Jangan sampai pengadaannya ini dengan miliaran, nah, dia proses dari mulai lelang ini tidak benar gitu kan. Saya yakin proses lelang ini bersaing ketat karena di sini ada benturan kepentingan di situ. Nah, ketika kita dampingi secara hukum, tentu secara teknis kami tidak bisa karena tidak belajar, tidak sekolah secara teknis, kan tidak tahu model gensetnya macam apa, kapasitasnya berapa gitu. Tapi ketika kita mendampingi secara yuridis, aturan hukumnya, kita bisa di situ. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya pelaksanaan pengadaan itu bisa berjalan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Itu ya. Pemerintah kan memberikan anggaran kepada kita itu ya untuk tepat waktu, mutu, dan sasaran, sampai ke sasarannya. Jangan sampai di tengah-tengah sudah pada diambil, dipotong-potong, akhirnya tidak sampai ke sana. Sehingga kewajiban kejaksaan itu melakukan pendampingan hukum. Ada beberapa proyek di sini yang sudah termasuk proyek strategis daerah ya, yang nilainya lumayan di atas 5 miliar. Itu jadi sorotan juga ini. Ini di bulan Juni sudah mulai banyak proyek di sini. Nah, itulah bentuk kepentingan kita karena saya orangnya sama Pak, kenal pimpinan di sana. Anda silakan aja kalau mau ikut aja. Kenapa mesti lapor ke kita? Sekarang kan pakai sistem kita tahu. Selama itu memenuhi syarat, menang ya itulah rezekinya. Tapi ya kembali lagi bahwa memang sekarang meskipun pakai lelang sebagai elektronik segala macam, tapi yang kerjakan manusia tetap ada celah. Ya. Kami sudah cerita pengalaman penanganan perkara, mengarahkan seseorang untuk menjadi pemenang itu sudah banyak. Kalau dulu kan lelang itu angkat tangan, saya nawar sekian. Sekarang kan main di aplikasi.
Tapi ya itu yang bagian lelangnya manusia gitu kan, bisa saja menjatuhkan seseorang karena untuk mengarahkan seseorang jadi pemenang, akhirnya membuat suatu persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh yang lain, akhirnya mereka gugur sehingga pemenangnya ini. Itu kita modus-modusnya sudah tahu ya. Tapi ya tadi ketika pelanggaran ini meskipun ramai di berita, tapi kita karena susah untuk mendapatkan pembuktian yang bisa memenuhi unsur-unsur yang dituduhkan tadi. Gitu. Next. Protokol mitigasi ketika menghadapi potensi benturan kepentingan. Kalau kita punya perkiraan keadaan apa yang akan terjadi, kalau di intelijen itu begitu. Identifikasi dulu ya sejak dini ketika kita melakukan sesuatu, ini apa resikonya ke depan, itu harus kita identifikasi. Tadi kemudian saya bilang kalau ada sesuatu itu laporkan kepada pimpinan. Bapak Ibu sekalian punya pimpinan, di sini ada Pak Ketua, nanti kalau Pak Ketua misalkan masih ini, bisa ke pimpinan berikutnya gitu, ke lebih atas ke provinsi. Ada dokumentasi, catat seluruh proses pelaporan dan delegasi, kemudian pengawasan berlapis dan audit internal. Benturan kepentingan yang dilaporkan jauh lebih baik daripada konflik yang disembunyikan. Ya. Next, 3 pilar utama dalam membangun pertahanan preventif: budaya integritas, membangun keteladanan pimpinan, dan menanamkan budaya malu terhadap pelanggaran sekecil apapun. Kalau di kami itu ada tulisan-tulisan ya, yang kayak jujur itu hebat, misalnya. Terus malu untuk datang telat. Ada yang merasa ya? Itu kan kalau ditulis itu kan ketika dibaca berarti budaya integritasnya. Kemudian penguatan sistem, optimalisasi pelaporan, identifikasi, transparansi proses kerja dan pengawasan internal yang ketat. Saya yakin di sini sudah namanya juga WBK pasti sesuai prosedur. Ya, mudah-mudahan WBK-nya bisa tercapai, Pak. Susah WBK itu. Harus fasilitasnya sudah ada, ini harus semua sudah ada. Di kami ini di kejaksaan termasuk ruang menyusui harus sudah ada itu. Padahal di kejaksaan, kenapa? Ketika ada orang mau mengunjungi tahanan, kemudian dia lagi menyusui, masa di depan ngomong menyusui gitu. Pasti kita bikin ruangan khusus. Kemudian untuk disabilitas, misalkan dari begitu turun dia pakai kursi roda, harus ada jalannya. Itu bagian daripada syarat untuk PPK itu. Kemudian ada tempat ruang anak-anak bermain. Itu harus ada. Di sini ada nggak ya? Nggak ada. Tapi ada persyaratan gitu kan? Kayak yang mau mengunjungi ke KPU dari masyarakat bawa anak, masa anaknya harus masuk ke ruang Pak Ketua, kan dititipin dulu di sini. Kemudian penguatan individu, peningkatan keberanian menolak kompromi, pemahaman aturan teknis dan konsistensi profesionalisme. Saya yakin di sini juga mungkin banyak pelatihan-pelatihan banyak. Kirim biar sebui. Yakinlah di sini teman-teman semua pasti bisa. Pergeseran paradigma hukum kejaksaan sebagai sistem peringatan dini. Jadi kalau dulu itu, ya, kalau ada laporan tindak, periksa, jadikan tersangka, tahan, proses pengadilan. Jadi penindakan setelah terjadi kejahatan. Nah sekarang dengan sistem sekarang makanya lebih kepada pencegahan, dan yang paling utama terhadap
penanganan tindak pidana korupsi itu penyelamatan keuangan negara. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah nonton di TV penyelamatan kejaksaan yang triliunan itu, ya. Itu. Jadi artinya percuma kita misalkan menangani perkara hanya di sidang ditahan orangnya tanpa ada kerugian yang diselamatkan. Itu menghabiskan anggaran aja loh itu. Yang paling utama adalah penyelamatan. Dan berikutnya itu tadi sekarang itu kita lebih kepada preventif gitu kan, melakukan penyuluhan hukum ya semacam ini lah yang kita laksanakan Pak Ketua sekarang ini. Jadi sebelum terjadi kita ingatkan dulu, Bapak Ibu jangan lewat ke jalan sana karena jalannya licin. Kalau Bapak Ibu memaksa lewat situ kemudian terpeleset, ya itu saya sudah ingatkan. Saya sudah ingatkan jangan lewat situ. Kita sudah ingatkan modus-modus yang terjadi dalam pengelolaan keuangan itu di sini. Tapi ketika masih bandel melanggar kemudian nanti ditangkap, ya itu resiko sendiri karena kami sudah mengingatkan. Ya. Jadi itu tindakan-tindakan kami sekarang bukan biar tunggu dulu biar dia ambil dulu duitnya baru kita tangkap, enggak. Kita preventif dulu. Next, ekosistem integritas KPU membutuhkan penerapan nilai setiap hari. Ya, nilai dasarnya sudah jelas. Di sini ada mandiri, jujur, adil, transparan. Ya. Nah, di situ kita tidak menerima intervensi pihak luar, berani saling mengingatkan. Pak Ketua masih bisa baca? Oh iya, masih muda ya. Lepas saya justru kalau saya pakai kacamata malah nggak kelihatan. Nah, di sini ada menghindari fasilitas yang tidak semestinya, ya, menolak pemberian sekecil apapun dari pihak berkepentingan, menjaga kerahasiaan informasi data strategis. Ya. Ini yang dibutuhkan penerapan nilai setiap hari. Oke, next. Integritas adalah tanggung jawab bersama yang menjaga demokrasi. Integritas, kepatuhan, kejujuran, konsistensi. Menjaga integritas bukan hanya melindungi institusi penyelenggara pemilu, tetapi juga melindungi diri sendiri dan keluarga dari kehancuran hukum. Ya. Profesional dalam bekerja, berintegritas dalam bertindak. Jadi kita harus ingat ketika kita tidak mengikuti aturan, ya, kemudian ada resikonya. Kita harus ingat kita punya saudara, punya keluarga. Yang saya sampaikan tadi, ketika kita berbuat suatu kesalahan bukan hanya merusak institusi kita, tapi keluarga kita. Bapak Ibu dan sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nggak sampai 1 jam lebih. Jadi bisa berdiskusi, kalau ada yang mau ditanyakan, alhamdulillah. Kalau tidak ada juga alhamdulillah. Yang penting apa yang saya sampaikan minimal ada pencerahan di hati kita masing-masing, di pemikiran kita masing-masing, bahwa yang selama ini kita lakukan, misalkan kalau ada kehilapan, oh ternyata ini salah, jangan dilanjutkan. Tapi ketika ini benar, kita pertahankan untuk mencapai yang lebih baik. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kajari. Berikan aplaus sekali lagi buat Pak Kajari. Pemaparan yang luar biasa, yang sangat berkelas bagi kita. Akhirnya saya tarik kesimpulan bahwa gratifikasi dan benturan kepentingan untuk tema pagi hari ini, yang pertama adalah kepercayaan masyarakat. Oke, monggo di ujung. Kepercayaan masyarakat sangatlah penting bagi lembaga. Itu utamanya bagi kita, mungkin dari Kajari 80% kepercayaan masyarakat, dan mungkin itu sangat
penting bagi KPU. Terus pemimpin yang baik, anak buah yang baik, dan birokrasi yang baik itu akan dapat membawa lembaga yang baik untuk mendapatkan kita menjadi WBK. Pencegahan secara preventif yang pertama adalah integritas, profesionalitas, dan netralitas. Itu yang harus kita laksanakan di KPU ini. Dan gratifikasi adalah ada dua, konvensional dan modern. Konvensional berupa bingkisan, jamuan makan, dan lain-lain, sedangkan modern merupakan voucher yang bersih dan sebagainya. Untuk gratifikasi ada pemberi dan pihak yang berkepentingan. Tujuannya untuk apa? Mempengaruhi kepentingan, waktunya saat proses pekerjaan, nilainya tidak wajar, dan dampaknya merupakan potensi konflik kepentingan. 3 pilar utama yang dalam pengembangan pertahanan preventif, yang pertama adalah budaya integritas, penguatan sistem, dan penguatan individu. Kejaksaan sebagai sistem pengingat dini, lebih baik segera melaporkan diri kalau kita melihat adanya benturan kepentingan yang terjadi di sekitar kita dan di lembaga kita. Integritas merupakan kepatuhan, kejujuran, dan eksistensi yang harus kita terapkan pada diri kita. Oke, terima kasih Pak Kajari untuk materi yang luar biasa. Untuk selanjutnya saya ingin membuka ruang dialog. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Monggo, saya persilakan. Pak PLT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kajari, Pak Ketua, dan Bapak anggota, serta seluruh teman-teman pejabat struktural pelaksana di KPU Wonogiri. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhnya Pak Kajari. Pertama kali kami bertemu pada saat sama-sama menerima penghargaan. Kalau KPU Wonogiri menerima penghargaan pengelolaan pertanggungjawaban terbaik, tapi kalau Pak Kajari menerima penghargaan gaji tercepat ya. Gaji tercepat. Kalau Pak Kajari juara 1, kami juara 3. Karena kalau gaji cepat saya di demo. Wah. Ya, terima kasih sekali Pak sudah berkenan hadir di KPU Wonogiri. Pak Kajari akhir-akhir ini banyak fenomena yang kemudian membuat kita ini sebagai aparatur sipil negara ataupun penyelenggara negara menjadi agak lemah begitu, menjadi agak kendor begitu dengan fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Seperti contoh di kami Pak Kajari, bahwasanya kami ini sebagai penyelenggara pemilu begitu sudah bekerja dengan baik, sudah bekerja berdasarkan etik-etik yang ditetapkan, tetapi ternyata masih ada pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja kami, dan itu sebenarnya sebagian kecil yang tidak puas ini. Tetapi begitu ketidakpuasan ini kemudian di blow up secara masif begitu, ini menjadi trust kami turun. Padahal secara ini sedikit sekali yang kemudian tidak suka dengan kebijakan kami, karena menyenangkan 800.000 pemilih itu kan susah juga Pak. Pemilih ini sudah terdiri dari simpatisan masing-masing. Yang kedua soal tender begitu katakanlah. Tender ini kita sudah mencoba untuk melakukan tender yang terbaik begitu. Meskipun sebenarnya tender kami yang dilakukan oleh KPWNI begitu. Banyak hal ketika teman-teman pejabat pengadaan di provinsi, di KPWNI kemudian bercerita begitu, bahwa meskipun kita sudah menyelenggarakan tender dengan baik, masih tetap ada laporan-laporan tertentu begitu.
yang melaporkan ini justru bukan dari siapa-siapa, tapi dari pihak yang kalah. Jadi ini kan menjadi fenomena yang absurd begitu bagi kami. Kita dari satu sisi kita sudah mencoba melakukan lelang dengan benar begitu. Kalau kita ambil harga terendah, nanti dihantamnya di spek. Speknya biasanya kalau harga terendah speknya berkurang dari tidak sebagus dengan harga yang mahal. Tetapi kalau ketika kami ambil harga yang tidak paling rendah, kita dihantam di harga kompetitifnya. Biasanya begitu kalau teman-teman pengadaan bercerita. Kemudian soal penggunaan kendaraan dinas, ini juga fenomena yang luar biasa Pak Kajari. Kadang-kadang plat nomor yang pada hari kerja nongkrong di tempat kopi begitu difoto, diviralkan. Ini sebenarnya bekerja atau tidak? Ini bekerja untuk rakyat atau tidak? Padahal sebagai manusia beli kopi hanya 5 menit, 10 menit, satu hal yang biasa begitu. Tapi ini selalu disangkut-pautkan dengan etos kerja kami. Meskipun kami tidak akan terjadi Pak. Kali insya Allah di kami tidak akan terjadi. Tapi ini saya menyikapi fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Nah ini sebenarnya fenomena apa ini Pak Kajari? Kemudian apa yang harus kami lakukan sebagai aparatur sipil negara supaya kami tetap semangat begitu, supaya kami ya meskipun tidak haus akan sebuah penghargaan, tetapi minimal kami ini hadir juga untuk masyarakat. Tidak hanya yang kemudian 5 menit ini kemudian diblok apapun demikian rupa menjadi hal yang kami kemudian tidak dianggap bekerja. Yang pertama itu Pak. Yang kedua Pak, ini juga soal integritas Pak Kajari. Pak Kajari tadi mencontohkan bahwa gudang itu menjadi salah satu titik integritas kami. Betul Pak Kajari. Karena di Wonogiri ini berapapun punya duit, kami nyari gudang yang representatif susah Pak Kajari. Meskipun kami banyak uang begitu, ada anggaran dari PPN, tetapi nyari gudang yang representatif susah. Dan ini kami selalu berbenturan dengan pemerintah daerah, selalu pinjam tempat begitu loh. Ini kan berkaitan dengan integritas kami Pak. Karena pemerintah daerah dipimpin oleh seorang bupati kan begitu. Bupati yang notabene masih nanti berkontestasi kembali. Nah ini sepertinya Pak, untuk menghindari benturan kepentingan ini, kemungkinan nanti pas waktu hari ulang tahun Wonogiri, Pak Kajari dan Pak Ketua ini berdiskusi dengan Pak Bupati supaya ada hibah gudang untuk KPU. Mungkin kalau ada tanah kita di situ pakai gudang. Tapi belum ada bangunannya Pak Kajari. Ini kalau kami tidak kurang-kurang dengan Pak Ketua untuk melakukan permohonan gudang ini, tapi kalau dari sisi Pak Kajari mungkin bisa memberikan atensi khusus untuk itu supaya integritas kami tetap terjaga. Begitu Pak Kajari. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Mas Sahid. Yang pertama, bagaimana supaya kita tetap semangat Pak? Intinya itu Pak. Di tengah fenomena yang ada, seperti tender yang sudah kita laksanakan dengan baik tapi masih ada yang protes, terus fenomena yang gimana supaya penguatan kelembagaan ini bisa berjalan dengan baik. Intinya kita tetap harus semangat Pak. Terus yang kedua masalah gudang. Nah, itu penting Pak itu bagi kita. Karena memang kesulitan kita untuk gudang sampai harus ke Sidoarjo untuk gudang logistik kemarin yang jaraknya lumayan jauh. Kalau di kota saja bisa kita manfaatkan lebih banyak, kan kenapa harus kita ke luar daerah? Mungkin itu Pak Kajari dari Mas Sahid, monggo. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Saya senang kalau ada audiens saya peserta itu bertanya, karena minimal mengikuti apa yang saya arahkan, yang saya paparkan. Ada kemarin saya di Sekda itu ke kepala-kepala OVD kan banyak semua kumpul. Begitu selesai tidak ada yang berani bertanya. Saya sampai pulang mikir apa saya ngomong saya yang salah, tidak dimengerti, atau memang dia takut bertanya, atau jengkel sama saya gitu. Jadi tidak mau bertanya gitu. Terima kasih Pak. Jadi perencanaan yang baik itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ketika kita sudah
merencanakan sesuatu itu ya, insya Allah hasilnya pun akan kita nikmati dengan enak gitu. Yang paling utama adalah transparansi. Jadi ketika kita mempunyai suatu produk yang baik, tentu dibutuhkan untuk adanya transparansi dan lebih bagus lagi dipublikasikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena kalau tidak adanya transparansi ya, kita kemarin saya penyuluhan hasil materi pun transparansi di apalagi di bagian keuangan ya, terutama juga di mana saya kasih contoh di DPRD kemarin itu ada anggaran untuk misalkan perencanaan pembangunan daerah misalkan senilai sekian miliar, ya itu harus ada produknya gitu, harus ada perdanya, rencana peraturan daerahnya harus ada hasilnya. Nah, kemudian hasilnya itu ya harus dipublikasi bahwa kami punya anggaran sekian, kami sudah melakukan rapat, ya hasilnya segini, yang kami rencanakan untuk peraturan daerah itu begini-begini. Nah, itu kan bagian daripada transparansi. Tapi ketika anggarannya sekian miliar, kemudian tidak dilaksanakan, kemudian tidak transparansi, itu makanya jadi ada laporan pengaduan itu. Nah, begitu juga di sini di KPU untuk sesuai dengan pertanyaan tadi, misalkan kinerja yang ada di sini publikasikan gitu. Saya yakin di sini ada bagian humasnya kan untuk mempublikasikan, sering menyampaikan bahwa hasil kerja KPU begini-begini, apalagi sekarang mau WBK perlu adanya transparansi gitu. Karena WBK bisa gagal ketika ada misalkan di depan aja tukang parkir dipungut biaya udah gagal itu. Kami pernah waktu di Cilacap kita masuk WBK, begitu ada turun dari penilai yang tidak kita ketahui, tahu-tahu Cilacap gagal. Karena apa? Karena yang masyarakat yang mau ngambil tilang di Kejaksaan kan kita eksekusi tilang. Kalau Bapak Ibu yang pernah ditilang STNK dan SIM-nya pasti ngambilnya di Kejaksaan. Nah itu kan parkir, itu masih oleh tukang parkir diminta parkir, itu pun sudah gagal di situ WBK-nya. Wilayah bebas korupsi ternyata masih dipungut-pungut biaya, itu bagian daripada. Artinya pertanyaan yang pertama tadi pentingnya transparansi ya, terutama mempublikasikan kepada masyarakat bahwa KPU ini benar-benar bekerja dengan baik untuk masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat di Wonogiri ini terhadap KPU tinggi gitu. Kemudian mengenai tender tadi, selama kita melaksanakan tender dengan baik, memenuhi persyaratan, ya, kita tidak boleh terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memenangkan lelang. Saya tadi pernah cerita banyak peserta lelang yang mengatasnamakan saudaranya si A, saudaranya si B. Nah, itu kan pasti ada tujuannya, dia ingin mendapatkan lelang gitu kan. Nah, ketika kita selaku panitia atau PPK atau KPA, terutama untuk kegiatan pengadaan, dan selama itu sesuai dengan persyaratan dan memenuhi syarat, itulah pemenangnya gitu. Terlepas dari pihak yang kalah, pasti kalau yang kalah pasti cerita, pasti terus melaporkan bahwa ini kami merasa sudah komplit, tapi kok yang menang yang sana gitu. Itu sudah wajar lah kalau itu. Tapi selama kita memprosesnya dengan baik sesuai aturan, kenapa mesti takut gitu. Ini pasti itu proses itu pasti ada yang lapor. Kan ada tahapannya ketika misalkan peserta yang kalah bisa mengajukan apa namanya, masa sanggah gitu. Tapi kami sudah tahu juga ketika modus-modus misalkan ada mengarahkan seseorang untuk menjadi pemenang, ya kita tahu gitu. Artinya meskipun itu melalui aplikasi, karena misalkan ada kepentingan politik, kepentingan pribadi untuk supaya memenangkan ini, ya si panitia ini ngutak-ngatik yang penting ini yang menang gitu. Itu modus ya ada. Tapi bukan di sini, di jauh sana di timur.
Nah, insya Allah di sini inilah profesional lah, ya. Makanya sampai sekarang aman-aman aja di sini di Wonogiri. Meskipun ada sedikit ini tapi ya, termasuk aman lah. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya mengenai tadi kendaraan dinas. Saya ada cerita lucu tuh. Saya banyak pemain yang cerita tuh, ajudan saya yang Faisal apa Diki tuh. Jadi Kalapas ya, di nggak tahu di Wonogiri apa di mana, di Solo apa Sidoarjo. Kita kan punya plat nomor itu, ada yang merah, ada yang khusus kejaksaan kan. Nah, kalau ini kemarin viral di media itu karena dia lupa yang depan belum diganti, yang belakang belum diganti gitu. Jadi ada dua gitu kan. Itu muncul di media itu. Nah, artinya ya tetap harus hati-hati gitu. Jika kita menggunakan plat, apalagi untuk nongkrong-nongkrong di kafe, apalagi kalau di karaoke gitu kan. Jangan bawa pakai plat merah itu. Jadi dibikinlah, saya percaya Pak Ketua, Pak jajarannya di sini untuk memberikan suatu aturan yang bijak dalam penggunaan kendaraan dinas. Karena di situ jelas di situ kan plat merah. Ketika plat merah digunakan untuk yang tidak baik, ya pasti jadi sorotan. Saya sama anak buah saya itu di rumah dinas di sini. Kan plat merah semua itu. Awas, hati-hati kalian. Begitu saya pulang kampung misalkan ditinggal, dia pakai motor dinas main ke seseorang, tahu-tahu ada berita seorang pegawai kejaksaan misalkan ditangkap oleh RT warga karena tidak pulang-pulang, nginep di salah satu ini dengan menggunakan motor plat merah. Dari sekarang itu sudah diantisipasi gitu hal-hal kayak begitu tuh. Jadi memang kita dibutuhkan kirka yang harus ini. Ketika kita melakukan sesuatu itu apa yang akan terjadi, kita harus punya kirka mengantisipasi. Karena namanya plat merah ya bahaya juga, nongkrong di tempat hiburan, nongkrong di ini tengah malam dan boleh. Saya aja gak berani kalau pulang pakai mobil dinas ke Ciamis karena memang jauh. Saya mending naik kereta itu. Kemudian yang tadi disampaikan, insya Allah kalau bertemu dengan Pak Bupati saya mau setir ya. Karena sudah disiapkan. Tapi anggaran gudangnya belum ada ya. Oh, tapi tahun ini ada anggaran belum? Itu udah ada beda juga kan? Karena sudah ada. Saya nggak mau bicara masalah itu. Sudah banyak laporan jadi setelah. Makanya salah satu tanah yang dekat dan tanah kejaksaan 6.000 meter situ. Mau disewa gedung terus. Itu ya Bapak Ibu sekalian, banyak modus yang terjadi itu, salah satunya itu anggaran untuk pengadaan gudang atau untuk sewa gudang tetapi tidak disewakan tapi uangnya cair itu ya, yang pernah saya tangani itu salah satunya. Jadi artinya kita dengan begini jadi tahu itu bahwa ternyata titik-titik modusnya tuh di situ. Tapi saya yakin di sini enggak. Mungkin itu Pak Moderator, Pak Ses, Pak Syok, terima kasih atas pertanyaannya dan berarti Pak Ses memperhatikan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ajari. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, monggo Mbak Cici. Baik, selamat siang Bapak Ajari. Izin Pak Ketua, Pak Komisioner dan Bapak Ibu pimpinan serta teman-teman sekretariat KPU. Yang ingin saya tanyakan mengenai keramah taman sosial Bapak. Jadi kan seperti Bapak sampaikan tadi di paparan sebelumnya bahwa keramah taman sosial itu ya, kita kan manusia pasti hidup dalam masyarakat yang
notabene berhubungan dengan kemanusiaan dan kesosialan masyarakat begitu. Karena kita manusia makhluk sosial ya Bapak. Dan yang ingin saya tanyakan, dalam budaya kita kan seringkali ada tradisi memberi buah tangan atau tanda terima kasih yang mungkin sifatnya sosial. Nah, bagaimana cara kita sebagai penyelenggara pemilu atau sebagai KPU untuk membedakan secara tegas mana yang murni keramah tamahan sosial dan mana yang sudah masuk zona bahaya atau gratifikasi? Begitu dari saya, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, monggo Mas Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kajari, Pak Ketua serta seluruh jajaran pejabat struktural di KPU Wonogiri. Mohon izin bertanya Pak Kajari. Tadi ada salah satu materi mengenai badan ad hoc. Nah, sedikit bercerita, saya dulu sempat berada di dalam pengelolaan badan ad hoc. Di satu sisi kita di KPU Wonogiri itu perlu atau membutuhkan informasi mengenai badan ad hoc yang akan kita rekrut. Sedangkan sebagian besar pegawai KPU itu merupakan warga lokal yang notabene mereka juga masuk di lingkungan tertentu, di TPS tertentu. Otomatis mereka memiliki sebuah informasi mengenai siapa yang akan direkrut, bagaimana mereka, bagaimana pengetahuan mereka, keterampilan mereka, kemampuan mereka. Nah, pertanyaan saya adalah sejauh mana suara dari kami dalam memberikan informasi terkait calon badan ad hoc itu bisa disuarakan agar tidak masuk ke dalam benturan kepentingan. Begitu Pak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi? Satu lagi? Jadi, izin Pak Kajari. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Cici. Yang pertama, pemberian buah tangan atau tanda terima kasih yang diberikan itu bagaimana cara membedakan antara itu merupakan benturan kepentingan atau bentuk sosial. Dan yang kedua adalah Mas Pascal tentang pembentukan rekrutmen badan ad hoc. Sejauh mana suara kami atau bagaimana suara kami biar tidak beresiko terhadap rekrutmen badan ad hoc, di mana kita sebagai warga negara juga tergabung di dalam RT RW di TPS tersebut. Mungkin itu Pak Kajari, mohon diberikan pencerahan. Matur nuwun. Terima kasih. Yang pertama ke Ibu Cici ya. Jadi tadi sampaikan bahwa ketika kita menerima sebuah tanda apa? Terima kasih. buah tangan bukan buah hati. Jadi tadi kita harus lihat dulu apakah ini masuk di penyuapan atau gratifikasi. Kalau secara aturan itu kan lebih dari 10 juta, bukan sampai segitu. Itu termasuk penyuapan. Tapi ketika misalkan tadi saya contohkan ketika di bulan Idul Fitri, Lebaran itu kita menerima parcel. Kita lihat dulu ini yang mengasih ini siapa. Ketika itu masih kategori saudara atau teman atau ini dalam nilai wajar gitu kan, dan tidak ada hubungan pekerjaan, itu artinya ada perhatian lah buat kita. Nah, kemudian ketika
yang bersangkutan memberikan ke kita ini karena ada sesuatu keinginan. Misalkan Mbak Cici ini seorang kepala dinas yang mempunyai proyek untuk pembangunan jembatan senilai 10 miliar. Tahu-tahu datang membawa mobil, ini kasih mobil hadiah lebaran. Nah, bagi kita harus tahu ini seorang kontraktor yang ikut di dalam proyek ini pasti menginginkan sesuatu. Nah, kalau diterima berarti berisiko. Sehingga kita harus tahu dulu nih tujuannya apa. Ketika yang ngasih mobil tentu dia berkeinginan untuk memenangkan proyek itu. Itu sudah penyuapan. Kita yang disuap, mereka yang nyuap. Bukan suap menyuap kayak pernikahan, bukan suap menyuap. Jadi itu sudah digolongkan ke kategori penyuapan. Gratifikasi ini ketika kita seorang pejabat, tentu mungkin ada teman-teman yang lain memberikan suatu parcel di hari-hari raya itu ya. Nah ini parcel ini ya, artinya kita tidak ada hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan. Nah, kita tidak ada istilahnya nanti yang ngasih parcel ini nanti suatu saat dia mau meminta kita untuk supaya diterima sebagai komisioner seperti di KPU gitu, ada keinginannya. Tidak ada hubungan itu. Secara aturan memang di KPK ketika kita menerima gratifikasi ya selama 30 hari harus dilaporkan. Tapi masa iya parcel kita harus laporkan itu kan. Tapi kalau ketika mobil tadi, wah ini bahaya nih kalau kami terima, kami tidak laporkan KPK, nanti bahaya di dalam LHKPN kita itu ada penambahan harta kekayaan kita gitu, yang tidak jelas asal-usul dari mana. Tapi tadi ketika lapor ke KPK 30 hari terkait masalah menerima mobil yang tujuannya untuk mendapatkan proyek, pasti KPK memberikan saran untuk disita itu untuk enggak. Artinya selama itu menerima yang wajar-wajar saja, tidak ada konflik kepentingan, ya, kemudian tidak berlebih, tidak berpengaruh juga terhadap kedudukan kita, ya itu bisa kita terima gitu kan. Hal-hal yang hadiah wajar. Tadi saya sampaikan bahwa ada gratifikasi beresiko, ada hadiah yang wajar. Ketika wajar ini misalkan dari rekanan biasa keluarga, gitu, murni sosial keluargaan. Tapi ketika ada kepentingan hubungan dengan kita, ya kita harus hati-hati, kita tolak. Itu ya mungkin maksudnya ke sana ya. Kalau hanya teman ngajajanin bakso ya terima aja Bu. Jadi bukan hanya konvensional, tapi sekarang sudah digital ya. Misalkan Ibu Cici nanti mau ke Jakarta, nanti tiketnya saya bayarin, itu kan termasuk gratifikasi juga sebetulnya, memberikan fasilitasi. Tapi kalau yang bayarnya masih saudara, kakak karena ini tidak ada hubungan kerjaannya, itu wajar-wajar aja. Oke Bu. Kemudian Pak Pascal, terima kasih Pak. Tadi ada badan ad hoc ya. Kami mungkin di sini komentarnya terkait masalah titik rawan benturan kepentingan, artinya resiko nepotismenya ada di sini terkait masalah persyaratan dan kemampuan segalanya itu mungkin persyaratan daripada yang menilai. Selama itu memenuhi persyaratan ya, untuk menjadikan badan ad hoc ini ya, berarti itulah yang bisa gitu. Tapi ketika misalkan sudah tidak memenuhi syarat tapi dipaksakan, artinya kembali ke nepotisme. Tapi nepotisme itu kan masih baku saudara lah, gitu kan? Baku saudara saya masih kenal. Kakak kita masih baku saudara, tahu? Jadi, udah
saudara saya daripada orang lain yang masuk ini diterima, mendingan keluarga kita dulu gitu kan. Kalau dulu kepala desa yang mendapatkan BLT daripada orang lain, saudara-saudaranya dulu gitu kan. Itu modus itu mah dari dulu. Padahal banyak yang miskin yang tidak menerima BLT. Nah, itu bagian daripada nepotisme. Ini juga sama. Maksud saya titik-titik rawannya di situ. Dan nanti untuk lebih ininya ya dari pihak panitia penerima sendiri bagaimana selama itu dia memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dia memenuhi persyaratannya terima sudah. Tapi ketika tidak memenuhi persyaratan dipaksakan karena masih saudara, ya itu sudah nepotisme. Akhirnya kerja ke depannya tidak baik. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Moderator. Iya, kasih aplaus buat Pak Ajari. Terima kasih Pak Ajari untuk paparannya dan diskusi untuk siang hari ini. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement Pak Ajari, monggo. Terima kasih. Sebagai closing statement, tentu kami menyampaikan dan memberikan pesan. Ya, kami punya moto kejaksaan: kenali hukum, jauhi hukuman. Artinya kita semua harus mengenali aturan-aturan yang ada, terutama mungkin bapak-bapak melaksanakannya secara internal di KPU. Kita sudah punya tugas dan fungsi masing-masing. Nah, ketika kita melaksanakan tugas itu dengan baik, tentu kita akan menghindari daripada hukuman. Artinya terlepas dari perbuatan tercela. Itu. Jadi kami kenali hukum, jauhi hukuman. Semua orang harus mengenali hukum untuk menjauhi hukuman. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami kejaksaan terbuka untuk Bapak Ibu semuanya untuk memberikan konsultasi hukum, pelayanan hukum gratis. Ya. Jangan sungkan-sungkan, kalau ada konsultasi silakan. Kalau perlu saya dipanggil lagi ke sini juga tidak apa-apa. Saya siap. Bukan hanya di kedinasan, saya sudah ditantang untuk main bola sama Pak Sekretaris. Saya agak sombong, dulu waktu muda saya pemain divisi 1 sudah. Jadi saya masih berani. Walaupun tubuh saya sakit. Sekarang udah usia itu tidak bisa bohong. Usia saya udah 55, jadi cuma nafsu aja yang ini. Tapi masih berani lah kalau bisa main tenis, saya sering main tenis di Gondani. Saya punya olahraga memang. Ya. Jadi dengan olahraga kita bisa bertemanan dengan siapapun, berbagai kalangan. Ya. Jadi semakin tua olahraganya, bolanya semakin kecil. Ya bisa Jadi waktu muda kita poli main bola itu kan bolanya besar, itu sudah memasyarakat. Semakin tua saya sudah main tenis, tambah kecil bolanya. Nah sekarang usia sekarang saya main golf, tambah kecil lagi bolanya. Yang penting sudah pensiun, tidak menjadi main kelereng lagi bahaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk diskusi kita dan paparan kita untuk siang hari ini. Yang penting kita harus tetap menjaga integritas, kita harus menghindari gratifikasi dan benturan kepentingan. Jadikan KPU menjadi lembaga yang bersih dan profesional. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Pak Ajari atas ketahuannya. Saya tutup untuk diskusi kali ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk acara kita hari ini. Hadirin berbahagia, saya sudah kegiatan in-house training pagi hari ini. Kami haturkan terima kasih kepada Pak Kajari atas materi yang telah disampaikan dan berbagi pengalamannya, dan kepada semua teman-teman, kepada para pimpinan yang telah menyukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi lembaga KPU. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup,
mohon berkenan Bapak Kajari dan Bapak-Bapak pimpinan untuk melakukan sesi foto bersama. Monggo, monggo diatur Mas. Terima kasih Pak Ketua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Ya. Duduk bersama. Oh ya. Ini semuanya ke bawah ya. Ayo. Cuk masuk cuk. Nabila ke sini dekatnya Mas Ria, namanya Mas Ria. Mas Fajar ke situ dekatnya Nabila. Jadi kalau Mas Anu ke sini Mas. Tunggu di mana? Anu, Rit, Pak, situ Pak. Rit. Nah, tapi Pak atau nggak sih sakit Pak? Siap? Siap nih? 1, 2, 3. Sudah. Siap, 1, 2, 3. Wonogiri. Wonogiri dulu. 1, 2, 3. KPU melayani. Iya, 1, 2, 3. Buat. Semangat tuh. Kanan. Kanan. Tapi Pak geser ke sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.